Kok bisa ya negara sekaya Indonesia, yang punya segalanya, dari emas, nikel, timah, batu bara, sampai minyak, tapi rakyatnya masih banyak yang hidup pas-pasan? Lah kita nih duduk di atas tambang kekayaan dunia, bro. Tapi, yang kita dapat apa? Debu, banjir, longsor, dan kemiskinan struktural. Belakangan ini rame banget demo-demo soal tambang. Warga di mana-mana turun ke jalan. Raja Ampat, demo tambang nikel. Tabalong Kalsel, protes tambang batubara. Bangka Belitung, demo soal tambang timah. Weda, Halmahera, aksi besar soal tailing dan limbah industri. Suasananya udah kayak bola liar. Ada yang minta tambangnya ditutup total, ada juga yang nuntut tambang nasionalisasi. Tapi intinya sama, masyarakat resah. Merasa mereka cuma jadi penonton, bahkan korban, dari kekayaan alam yang katanya milik bersama. Tapi pertanyaannya nih ya, yang benar-benar harus kita jujur tanya ke diri sendiri. Apakah masalahnya memang tambangnya, atau siapa yang megang tambangnya? Karena faktanya kalau tambang dikelola dengan benar, transparan, berizin, dan ada kontrol sosial, justru bisa jadi sumber pendapatan, lapangan kerja, dan pembangunan daerah. Masalahnya adalah banyak tambang ilegal, perusahaan nakal, lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan sering banget warga lokal nggak dilibatkan sama sekali. Akhirnya, konflik horizontal, lingkungan rusak, ekonomi lokal nggak kebagian. Gini loh bro, Indonesia ini secara geologi tuh negara yang dikasih Tuhan privilege. Kita punya nikel terbesar kedua di dunia, timah nomor 1, batubara nomor 5, logam tanah jarang, rare earth, yang mulai jadi rebutan dunia. Belum lagi batuan non-logam buat bahan kosmetik, pupuk, dan industri. Kalau dikelola dengan niat baik, Indonesia bisa jadi pusat industri energi masa depan. Mobil listrik, panel surya, hingga chip semikonduktor, semua butuh bahan tambang kita. Contoh konkret, nikel. Nikel adalah bahan utama buat bikin baterai lithium-ion. Jadi mobil listrik Tesla, gadget lo, bahkan teknologi militer, semua butuh nikel. Dan tahu nggak, 60% cadangan nikel dunia itu ada di kita. Makanya, waktu Jokowi mulai stop ekspor nikel mentah dan bangun hilirisasi, dunia pada kaget. Uni Eropa sampai gugat kita ke WTO. Amerika juga mulai gusar. Karena mereka tahu, kalau Indonesia mandiri, mereka kehilangan kontrol atas rantai pasok global. Tapi, di dalam negeri, kebijakan hilirisasi itu digempur juga. Kenapa? Karena nggak semua perusahaan lokal yang diuntungkan. Ada yang bilang ini cuma ganti baju dari kolonialisme lama jadi kolonialisme Cina. Ini yang nggak banyak dibahas. Hilirisasi bisa jadi bagus, tapi kalau nggak disertai pemerataan malah jadi jebakan. Banyak warga lokal nggak ikut dilibatkan. Mereka cuma jadi buruh murah atau terdampak polusi. Ada juga isu limbah, seperti tailing yang dibuang ke laut, bikin nelayan protes dan mata pencaharian mereka hilang. Belum lagi isu perizinan yang sering nggak transparan. Seringkali pemerintah pusat dan daerah beda suara. Masyarakat bingung harus ngadu ke siapa. Masalah tambah pelik saat narasi anti-tambang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Ada LSM asing yang numpang isu bawa agenda mereka sendiri. Ada juga elit lokal yang manfaatin konflik buat nego ulang proyek. Dan di tengah itu semua, rakyat cuma jadi pion. Coba pikir, kalau semua tambang ditutup, kita mau hidup dari mana? PLN mati? Gadget lu kehabisan baterai? Mobil listrik cuma jadi pajangan? Negara berkembang butuh energi dan sumber daya. Yang penting, aturannya jelas dan pelaksanaannya fair. Solusinya bukan tutup semua tambang. Solusinya juga bukan biarin aja tambang jalan terus. Yang kita butuh itu tambang yang diatur ketat, transparan, dan akuntabel. Partisipasi warga lokal dari awal, bukan cuma jadi korban. Dana hasil tambang dibagi adil, nggak semua masuk kantong elit. Investasi di riset dan teknologi hijau buat tambang yang minim dampak. Dan yang paling penting, Indonesia harus punya keberanian ngatur kekayaannya sendiri. Jangan cuma jadi tukang gali, kita harus jadi pemain utama di industri global. Jadi bro, sekarang pertanyaannya, lu di pihak mana? Tim tutup semua tambang atau kawal tambang biar adil?
Silakan lo pikir, lo resapi, dan lo diskusiin di kolom komentar. Karena masa depan Indonesia nggak bisa cuma diserahkan ke pengusaha atau pejabat. Kita semua harus ikut jaga, awasi, dan ambil bagian. Kalau lo setuju, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena makin banyak yang ngerti, makin kecil peluang kita dibodohi.